Subscribe ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Sebelumnya sudah saya upload untuk persamaan eksponensial part pertama untuk bentuk ke-1 sampai ke-4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 bentuk persamaan eksponen yang lainnya. Gitu. Langsung saja mari kita bahas 3 bentuk persamaan eksponen yang lain. Nah, ini kita mau ke bentuk yang kelima. Bentuk yang kelima ini adalah hx dipangkatkan dengan fx sama dengan hx pangkat gx. Penyelesaiannya di sini ada beberapa step atau beberapa langkah gitu. Ada 4 langkah yang harus kita gunakan dan keempat-empatnya itu memang harus kita gunakan semuanya. Yang pertama adalah fx sama dengan gx, yang kedua ada hx sama dengan 1, yang ketiga ada hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif, yang keempat adalah hx sama dengan -1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Nah, di sini ini agak sedikit salah ya ini ya, penulisan soalnya. Untuk contohnya ini harusnya x plus 3. Harusnya keduanya itu x plus 3. Di manakah kursor saya? Harusnya ini ya ini. Ini harusnya x plus 3. Itu harusnya x plus 3. Begitu. Itu harusnya plus ya. Nah, kita selesaikan dari yang pertama dulu. Mari kita lanjutkan. Yang pertama tadi langkahnya adalah fx sama dengan gx. Nah, kita cari dulu yang pertama itu adalah fx sama dengan gx. Dilihat dari bentuknya, kalau misalnya fx dan gx itu adalah pangkatnya ya, berarti ini 2x kurangi 1 sama dengan x plus 1 gitu. 2x dijadikan 1, yang x ini kita pindah ruas ke kiri, berarti jadi min x sama dengan 1. Ini pindah, min 1-nya pindah ke kanan, berarti jadi plus 1. Berarti ini x sama dengan 2 gitu. Yang pertama sudah ketemu, yaitu x-nya sama dengan 2. Yang kedua di sini adalah hx sama dengan 1. Hx sama dengan 1. Hx ini adalah berarti kalau sesuai dengan bentuknya, hx-nya itu adalah x plus 3. Gitu. X plus 3 sama dengan 1. Maka x sama dengan 1 dikurangi 3 ya. Kan ini positif, ini ruas jadi negatif. Maka x sama dengan negatif 2. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Lagi-lagi hx-nya tadi adalah x plus 3 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 3. Dengan syarat fx dan gx-nya keduanya positif, jadi harus diuji syarat dulu. Syarat fx dan gx harus positif. Caranya gimana? Kita tadi dapat x-nya sama dengan min 3, maka kita masukkan ke fx. Min 3-nya kita masukkan ke fx. Fx tadi adalah 2x min 1. Maka x-nya diganti 3, jadi 2 kali min 3 dikurangi 1. Itu min 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif. Padahal di sini syaratnya hasilnya keduanya harus positif ya.
berarti fx tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi, fx saja tidak memenuhi, apalagi ke gx sudah pasti tidak memenuhi, karena syaratnya adalah harus keduanya positif. Tapi boleh kita cari juga untuk gx-nya. Gx tadi x plus 1, kita masukkan, berarti ini min 3 ditambah 1, di negatif 2. Ini juga negatif, berarti nggak boleh. Berarti x sama dengan negatif 3 itu apa? Tidak memenuhi. Di sini saya tulis TM, tidak memenuhi. Selanjutnya, yang keempat itu adalah hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau ganjil. Coba kita lihat hx tadi x plus 1 sama dengan min 1, maka x sama dengan min 1 dikurangi 1 ya, berarti negatif 2. X nya negatif 2, syaratnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ini syaratnya. Untuk fx sama dengan 2x min 1, maka 2 kali min 2 dikurangi 1, min 4 min 1, utang 4 utang lagi 1, berarti negatif 5. Itu untuk fx. Sekarang kita masuk ke gx nya adalah x plus 1, kita masukkan min 2 ditambah dengan 1, min 2 tambah 1 berapa? Negatif 1. Min 5 itu ganjil ya, min 1 itu juga ganjil. Nah, berarti ini termasuk dalam penyelesaian. Jadi kalau kita lihat dari keempat syaratnya tadi, itu ada beberapa yang memenuhi syarat. Pastinya yang ini memenuhi syarat. Terus ini, karena ini tadi TM tidak memenuhi, berarti dia bukan penyelesaian. Dan yang terakhir adalah ini. Aduh, maaf. Nah, yang terakhir adalah ini. Jadi bisa kita simpulkan HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu adalah, kita tuliskan dari yang pertama itu maaf ini HX-nya keliru. HX itu harusnya apa? X plus 3, karena saya nulisnya X plus 1 ya. Salah. Coba kita ulangi lagi. Kalau ini salah nih, berarti syarat ke bawah juga salah. Nah, jadi teman-teman harus teliti ya. Apa-apa. HX-nya tadi harusnya X plus 3. X plus 3 sama dengan negatif 1, maka X sama dengan min 1 min 3, yaitu min 4. Ini harusnya kita substitusikan min 4. Ini harusnya kita tuliskan dengan benar, hasilnya min 4 ya, ini harusnya min 4. Berarti 2 dikali min 4, 2 dikali min 4 itu adalah min 8, min 1, berarti ini adalah min 9. GX-nya tadi adalah X plus 1, X plus 1, kita masukkan ini min 4 ya, X-nya min 4 ditambah 1, berapa? Negatif 3. Ini ganjil, ini juga ganjil, berarti sama-sama ganjil, boleh, berarti dia memenuhi syarat. Maka HP-nya adalah, bisa kita tuliskan di sini
HP-nya adalah, ini tadi termasuk ya, karena memenuhi, berarti kita terus dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu adalah min 4, berarti min 4. Terus ada negatif 2, juga ada 2. Berarti ada 3 nanti, min 4, min 2, dan juga 2. Itu untuk contoh yang nomor 5. Selanjutnya kita akan bahas ke soal yang nomor 6 atau bentuk ke-6 dari persamaan eksponen. Nah, untuk yang bentuk persamaan ke-6, bentuk persamaan ke-6 di sini coba bisa kalian lihat dulu. Di sini ada bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Di sini yang sama hanya pangkatnya ya. Untuk bilangan pokoknya atau basisnya itu berbeda, langkahnya hanya ada 3. Yang pertama ada fx sama dengan gx, yang kedua ada fx sama dengan min gx dengan syarat hx-nya harus genap, yang ketiga ada hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak boleh sama dengan 0 dan gx tidak boleh sama dengan 0. Yuk kita kerjakan contoh soal ini. Ada x plus 2 dipangkatkan dengan x plus 1 sama dengan 2x min 3 dipangkatkan dengan x plus 1. Yang pertama yang harus kita cari adalah fx sama dengan gx. Ini pensilnya agak enak nih. fx sama dengan gx. Oke, fx-nya ada x plus 2, gx-nya ada 2x min 3, sama-sama x, maka kita satukan. 2x-nya pindah ruas jadi min 2x ya, min 3. Ini 2 plus 2 pindah ruas jadi min 3, min 2, sorry, maaf. Min 2x kurangi 2x itu berarti negatif x sama dengan negatif 5. Min boleh kita coret-coret, berarti x sama dengan 5. Ketemu x-nya 5. Terus yang kedua itu adalah fx sama dengan, yang kedua itu ada fx sama dengan min gx. Nah, fx sama dengan min gx. fx-nya itu x plus 2 ya. X plus 2 sama dengan min gx. Min dalam kurung dulu 2x min 3. Setelah itu gimana? X plus 2 sama dengan, nah ini kita kalikan satu-satu. Min kali 2x berarti min 2x. Min dikalikan dengan min 3 berarti ini plus 3. X plus 2 sama dengan min 2x plus 3. Lagi sama yang x kita satukan dengan x, berarti ini plus 2x sama dengan ini 3. 2 nya pindah ruas berarti min 2 ya. Ini 3x sama dengan 3 kurangi 2 1, maka x sama dengan 1/3. 1/3 itu, 1/3 itu kalau kita desimalkan biar kita tahu dia genap atau ganjil ya, karena di sini kita ada syarat hx-nya itu harus genap. 1/3 itu sekitar 0,3, 1 bagi 3, 0,3333. Nah, x-nya ini kan kita punya syaratnya. Syaratnya adalah hx-nya harus genap, maka sepertiganya itu kita substitusi ke hx. Hx-nya adalah x plus 1. 1/3 ditambah 1. 1/3 tadi 0,3. 0,3 ditambah 1 kan berarti 1,3. 1,3 itu apa? Bukan genap ya, tapi ganjil. Nah, karena dia ganjil, maka 1/3 itu tidak memenuhi. Tuh. Yang syarat kedua. Yang ketiga itu adalah hx sama dengan 0.
Hx sama dengan 0. Hx itu kalau dilihat dari bentuknya, Hx itu adalah pangkatnya X plus 1. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Dia punya syaratnya adalah Fx tidak boleh sama dengan 0, Gx juga tidak boleh sama dengan 0. Fx-nya itu Fx sama dengan X plus 2. Kita masukkan min 1 ditambah 2 berapa? 1. Apakah tidak boleh sama dengan 0 ya? Karena 1 kan jawabannya. Terus yang kedua ada gx nya adalah 2x min 3. Kita substitusi 2 kali min 1 min 3, berarti ini min 2 min 3 berapa? Negatif 5. Berarti dia mau memenuhi. Jadi kalau dilihat dari ketiganya itu bisa kita simpulkan yang memenuhi yang pertama itu adalah ini, X sama dengan 5 dan juga X sama dengan negatif 1. Tadi ini bisa kita tuliskan, ini kan tadi memenuhi ya, HP sama dengan ini pakai tanda kurung, itu kurung rawan. Kita teruskan dari yang terkecil dulu, 5 dan min 1 lebih kecil mana? Lebih kecil min 1 ya, berarti min 1, 5. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk contoh yang ke-6. Untuk contoh yang berikutnya atau bentuk berikutnya, ini adalah bentuk yang terakhir, yaitu yang ke-6. Bentuk yang bentuk yang ke-7 ya. Di sini kita punya bentuknya adalah pangkat P pangkat AX dikuadratkan ditambah dengan Q A pangkat X ditambah dengan R sama dengan 0. Jadi ruas kanan itu harus 0. Nah, contohnya di situ ada 5 pangkat X plus 1 ditambah 5 pangkat 2 min X sama dengan 30. Nah, ini harus kita buat sebelah kanannya itu harus pangkatnya 0 dulu. Jadi 30-nya kita pindah ruas ke kiri dulu. Karena ini positif berarti pindah ruas ke kiri jadi apa? Jadi negatif ya, X plus 1 ditambah dengan 5 pangkat 2 min X min 30 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa sifat dari eksponen kalau kita punya A pangkat M dikali A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Berarti sama aja kalau kita punya misalkan 2 pangkat 2 ditambah 3 itu bisa kita pecah jadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Ini kan sama aja gitu. Nah, di sini kita punya pangkat yang seperti itu, yaitu 5 pangkat X plus 1. Berarti ini bisa kita pecah menjadi 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Berarti ini juga sama seperti itu, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat negatif X min 30 sama dengan 0. 5 pangkat 1 kan 5 ya, 5 pangkat 1 saya taruh di depan karena nggak punya variabel, berarti yang nggak punya variabel itu nulisnya di depan. Ditambah 5 kuadrat itu 25. Nah, ini kan 5 pangkat min X itu kan pangkatnya negatif. Berarti kita positifkan, berarti nulisnya gimana? Berarti per 5 pangkat X dikurangi 30 sama dengan 0. Nah, setelah itu gimana? Nah, 5 pangkat X-nya kita misalkan. Misal 5 pangkat X itu sama dengan A.
berarti 5. 5 pangkat X tadi kan A, berarti 5A ditambah 25 per 5 pangkat X tadi A, gini, min 30 sama dengan 0. Nah, setelah ini, karena ada pembagian, biar A yang di bawah ini hilang, berarti kita kali dengan A. 5A kali A, A-nya berarti ada 2 kan, jadinya 5A kuadrat ditambah 25. 25A, saya tulis sini, 25 per A dikali A, berarti kan ini coret, berarti tinggal 25 aja. Nah, 25 dikurangi 30 kali A, berarti ini 30 A sama dengan 0. Nah, sekarang yang ini penulisannya saya balik, ini 5A kuadrat dikurangi 30A ditambah 25. Jadi yang punya variabel AA ini pangkatnya harus urut dari yang besar ke yang terkecil sampai yang tidak punya variabel. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan nih, bisa dibagi dengan 5. 5A bagi 5 berarti tinggal A kuadrat dikurangi 30 bagi 6. 6A ditambah 5 sama dengan 0. Ini X, ini X. Lagi-lagi kita perlu bisa memfaktorkan. Faktornya gimana? Berarti kalau dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya berapa? Negatif 6. 5 itu kan cuma ada 1 kali 5 sama 3 kali 2 ya. 1 kali 5 kan mungkin saja, 3 kali 2 juga. Yang mungkin yang mana berarti? Apakah 3 kali 2? 3 tambah 2 nanti bisa dapat 6? Enggak bisa. Berarti ya, di sini adalah 1 dan 5. Biar jadi negatif 6, berarti ini harus negatif, di sini juga harus negatif. Berarti ini X min 1, yang sini X min 5. X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Atau yang satunya adalah X min 5 sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, kita di sini sudah ada X sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Tapi apakah selesai sampai di sini? Maaf ya, ini bukan X tapi A. Karena yang atas kan variabelnya A. Nah, ini A. Ini A. Ini A. Ini A. Ini A. Tuh. Tuh A semuanya. Ini tadi kan baru cari A ya. Maaf tadi bukan X tapi A. A sama dengan 1, A sama dengan 5. Padahal A tadi apa? A tadi adalah 5X sama dengan A. A-nya yang pertama adalah 1. Berarti 5X sama dengan 1 dulu. Nah, kita buat biar pangkatnya sama. 5 pangkat berapa biar hasilnya 1? Yaitu 5 pangkat 0. Gitu kan, 5 pangkat 0 hasilnya 1. Maka X sama dengan 0. Terus yang kedua, 5 pangkat X sama dengan A-nya yang kedua adalah 5. 5 itu pangkat berapa sih? Ini 5 pangkat 1. Maka X sama dengan 1. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 0,1. Nah, seperti itu untuk 3 terakhir dari bentuk persamaan eksponen. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa cari-cari referensi yang lain yang lebih paham atau bisa ditanyakan ketika kita bertemu di kelas. Terima kasih, saya Heidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.